Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kokoro Family Channel. Jadi kita hari ini akan mereview Betrayal. Yang ingin barangnya samaan dengan punya aku, silahkan kalian klik link di description box. Oke teman-teman. Dan nanti akan terjawab juga nih sesuai dengan judulnya, apakah Betrayal ini bisa dipasang ya di Playmat. Terus saksikan ya teman-teman. Nah, ini kita mulai dari unboxing ya. Jadi ini tuh salah satu kado untuk anak aku dari teman kantornya Pak Su, Mbak Jihan. Kalau nonton terima kasih ya. Yang alhamdulillahnya kita bisa request mau kado apa, dan kebetulan emang Betrayal ini tuh udah dari lama masuk ke keranjang aku, yang sebelumnya tuh udah aku benar-benar pertimbangkan banget kenapa membeli barang ini. Jawabannya yang pertama itu yang pasti dari segi harga ya teman-teman, terus juga dari segi fungsi, multiguna, dan juga penyimpanannya ketika nanti sudah tidak terpakai lagi. Apalagi aku dan Pak Su juga, kita dari awal nikah udah komit untuk menggunakan prinsip keuangan frugal living. Jadi bener-bener nih kita mikirin banget setiap barang yang akan kita beli. Nah, untuk Betrayal ini nih khusus ya teman-teman, karena aku tuh nggak mau beli barang tapi hanya untuk satu fungsi aja, dan juga aku nggak mau kalau beli barang itu penyimpanannya sulit karena rumah kita juga tergolong minimalis. Dan juga dari segi harga sebisa mungkin jangan sampai melewati budget yang sudah kita tentukan setiap bulannya. Nah, untuk kalian yang mungkin juga sedang mencari cara pemasangan Betrayal yang sudah kalian beli, kalian bisa lihat dulu ya sama atau enggak nih barangnya, karena bisa jadi cara pemasangannya juga sedikit berbeda. Di sini kalian jangan minta aku untuk bilang ini mereknya apa karena tulisannya Cina semua teman-teman. Itu cuma kalian bisa lihat kan, yang tulisannya bisa aku baca cuma safety baby Betrayal. Selebihnya apa nih, safety warning dan yang lain aku gak bisa baca. Pokoknya kalian samain aja ya. Nah, terus dilanjut nih unboxingnya ya. Kita buka dulu. Tapi dari yang aku pernah tonton di YouTube sih kayaknya untuk Betrayal yang lain juga nggak terlalu jauh beda sih cara pemasangannya. Mungkin ada 1-2 langkah yang agak beda, tapi kayaknya lebih dominannya banyakannya sama aja sih. Jadi semoga video ini juga bisa membantu kalian yang mungkin sudah punya Betrayal tapi beda barang atau beda merek. Ya semoga bisa lah ya diikuti juga. Nah, di sini kita lihat komponen apa aja yang bisa kita dapatkan dari segi tiang-tiangnya, penyangganya, dan juga yang pasti jaring-jaring pengamannya. Di sini juga ada kertas yang lagi-lagi tulisannya bahasa Mandarin, teman-teman. Mohon maaf banget ini ya, aku nggak bisa bacanya. Nah, di sini Pak Su sedang membuka jari siku, bukan jari ya, apa ya? Ini siku-siku gitu ini. Ini tuh kayak penyangganya gitu loh, teman-teman. Nah, ini juga sebenarnya penyangganya. Nah, ini kenapa aku tuh milih Betrayal ini tuh karena penyangganya ini nih menurut aku agak lebih bisa diandalkan ya kesafetyannya, terutama untuk di Playmat. Jadi apakah bisa dipakai di Playmat? Nah, tetap ya jawabannya ada di akhir video. Oke. Nah, ini juga ada untuk bagian atas atau bawah. Jadi ini tuh ada busa ya teman-teman yang bisa kalian pasang. Terserah sih kalian mau taruh itu di bagian atasnya atau di bagian bawahnya ya. Oke, nah di sini juga nih ada jaring-jaringnya yang pasti ya teman-teman ya, untuk safety anak-anak kita. Nah ya, oh iya aku sedikit curhat deh kenapa aku beli si Betrayal ini, padahal katanya frugal living kok buang-buang uang. Nah ini ya komponennya sambil dilihat ya, karena aku dan Pak Su tuh tinggal, kita tuh bertiga sama bayi kita di rumah. Pak Su kerja full, aku juga nggak pakai ART ya, jadi benar-benar mengandalkan diri, dan sekali dibantu juga sih sama mama aku yang emang alhamdulillahnya tinggal di sebelah rumah. Tapi tetap ya guys, kalau bisa tuh benar-benar mengandalkan diri, akhirnya aku beli ini daripada mendapatkan banyak orang. Nah ini lihat komponen-komponennya, bisa kalian samakan dengan Betrayal kalian. Jika memang ternyata berbeda, jangan khawatir. Nah ini kalian yang paling pertama banget, aku sih rekomendasi banget, aku sih bener-bener kayak ngasih tahu ke kalian, aku saranin untuk jangan lupa membuat kerangkanya dulu ya, biar kalian tahu nih bagian yang mana yang akan kalian pasang dan bagian mana yang saling berhubungan.
Di sini Paksu memilih untuk memasang bagian atasnya dulu nih. Ya, nah itu juga dipakaikan busa-busanya. Tapi kok buat aku kayaknya busa-busa ini lebih cocok kalau untuk di pelmet itu ditaruh di bagian bawah ya. Tapi nggak apa-apa sih, itu opsional sih, kalian mau pilih atas atau bawah itu nggak apa-apa, nanti senyamannya aja kalian lihat ya. Jauh lebih baik di bawah atau di atas. Ini dipasang ya guys, ini tuh ada penyambungnya. Oh ya, for your information juga untuk kalian, ukuran yang aku request ini adalah 160 cm. Ya sesuai kebutuhan kalian aja, kasur kalian sebesar apa, ruang main anak kalian itu sebesar apa, itu kalian sesuaikan aja ya. Karena kalau aku kebetulan kebutuhannya hanya ini teman-teman. Aku sih sebenarnya ini tergolong kurang ya ukurannya, tapi karena aku juga mau biar bisa dibongkar pasang dengan cepat, akhirnya aku memilih ukuran ini. Nah ini dia teman-teman, dilihat ya, gampang banget, cuma pemasangannya tuh gampang banget, seriusan deh. Kalian cuma tekan-tekan dikit, disambung-sambungin. Nanti emang ada sih beberapa bagian yang agak rumit, tapi ini menurut aku tergolong gampang sih untuk kita perempuan ibu-ibu nih, untuk masang sih sebenarnya gampang. Tapi karena aku juga ingin sambil nge-shoot jadi dibantu sama Paksu ya. Nah ini juga jangan lupa dipasang, karena itu ada di setiap jaring-jaringnya tuh, di setiap sisi atas bawah kanan itu ada lubang, tinggal kalian masukin aja penyangga-penyangganya. Nah ini kuncinya. Nah ini kok kalian pengen tahu kuning-kuning itu buat apa sih? Itu tuh untuk buka tutupnya teman-teman. Jadi kita tuh nggak perlu manjat-manjat ya buat masuknya atau keluar dari si bed rail ini kan. Jadi insya Allah safety banget sih. Dan mohon maaf jika ada suara-suara, karena itu suara anak aku sambil ngejaga ya teman-teman ya. Nah ini dipakai juga di bagian sininya. Oh ya, mengenai ukuran yang tadi aku bilang, ini kurang tanpa aku maksain, ntar nggak safety dong. Insya Allah nanti aku akan akalin teman-teman. Kenapa aku milih ukurannya agak lebih kecil, biar tuh gampang aku pasang copotnya, gampang aku pindah-pindahinnya teman-teman. Nah ini dia nih cara buka tutupnya, nanti ya tinggal dipencet aja bagian kuningnya. Iya, jadi kembali lagi ke ukuran ya. Jadi aku tuh milih ukuran ini biar gampang bongkar pasangnya, biar aku nggak dikit-dikit manggil Paksu gitu. Emang jadinya kesannya kayak kekecilan, cuma masih bisa di akal-akalin lah nanti insya Allah, mungkin dari pakai bantal atau ke kursi atau apa tuh insya Allah masih bisa ya. Nah ini tuh lihat ya, kalian bisa lihat kak, gampang, lumayan cukup gampang, tinggal dipasang kanan kiri, karena juga ada penguncinya, cuma tinggal ditekan aja. Ini agak sedikit ribet karena ini udah hampir membuat kotaknya ya. Jadi nah ini yang aku bilang agak rumitnya teman-teman nih. Ini sebenarnya opsional ya, sebenarnya dari bawaannya sih udah ada si bautnya ataupun yang pemutarnya, cuma Paksu itu karena agak ribet, jadi dia ada beberapa komponen yang ngambil dari rumah juga. Tapi kok kalian emang udah bisa pakai ini, kayaknya setiap perkakas rumah yang aku berapa kali beli kayak rak dapur atau apapun tuh kayaknya hampir sama aja ya pemasangan dan komponen bautnya kayak gini. Ada juga pemutar juga sama, kayaknya mungkin hampir setiap rumah tangga udah bisa ya. Nah jadi kayak gini teman-teman ya, dipasangnya diperkuat aja di bagian penyangganya, siku-siku penyangganya yang aku bilang kenapa aku milih ini. Yaps, karena di bagian bawah penyangganya membentuk kotak yang insya Allah kayak di pelmetnya agak jauh lebih kuat ya, dibanding yang emang cuma berbentuk siku-siku tanpa ada penyambung di bawahnya. Nanti lebih jelas ya akan aku perlihatkan ya. Nah ini diperkuat ya pakai baut. Yang penting sabar. Kalau memang gak sabar kalian bisa minta bantuan Paksu kayak aku, tapi ini tergolong gampang asli deh teman-teman ya. Nah ini dia sudah jadi. Dan kenapa aku bilang ukuran aku bilang perkecil biar gampang dilepas pasangnya. Nah iya kan. Nah di sini dipindahin juga gampang ke kasur aku teman-teman. Nah untuk di kasur sendiri udah pasti safety ya, karena kan kasurnya tebal dan itu menahan si bed rail ini biar nggak gampang tumbang, nggak gampang jatuh ke depan ataupun ke dalam, atau keluar ataupun ke dalam, maaf. Nah ini tuh yang aku bilang kan, ukurannya agak sedikit, bukan sedikit sih, agak lumayan kekecilan, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa insya Allah aku akalin, insya Allah masih tetap safety ya. Oke, ini kembali lagi dipindah, gampang banget kan, karena ukurannya yang aku sengaja nggak terlalu besar ya, ini
Nah itu yang bagian kakinya aku bilang insya Allah lebih kuat karena berbentuk kotak ya di bagian penyangganya ini di playmat. Nah cuma di bagian bawahnya ini karena ini bentuknya kotak nih tuh kalau kebentur kayaknya agak kurang nyaman buat bayi, jadi kalian harus bisa akalin lah, mungkin taruh di alasin apa, mungkin selimut atau kasur. Aku pakai kasur setrikaan tapi ini lumayan cukup. Selain alas setrikaan, kalian juga bisa pakai bantal atau apapun untuk menutup itu biar anak kalian juga nyaman tetap main di atasnya ya teman-teman. Dan jawabannya adalah bisa pakai playmat, bisa pakai di playmat, cuma ada tapinya nih teman-teman. Aku tuh udah coba aku coba ponakan aku yang umurnya 1 tahun dan itu laki-laki yang tadi kalian lihat fotonya. Dia agak gemuk ya badannya dan juga aktif banget, kuat. Dan jujur itu agak ringkih teman-teman, jadi kalian harus benar-benar akalin kanan kirinya kalian pakai penyangga. Kalau aku situ udah ada sofa ya, mungkin insya Allah sebelahnya lagi aku akan pakai galon biar lebih kuat. Terus yang kedua, ini lebih jauh rekomendasi untuk anak usia mungkin 1-2 tahun ya, selebihnya kayaknya udah nggak bisa lah kalau di playmat kayaknya, kalau menurut aku pribadi gitu. Ini kita ngomonginnya di masalah playmat ya, bukan untuk di kasur. Kalau untuk kasur sih insya Allah aman-aman aja. Terus yang selanjutnya, anak aku perempuan dan mungkin kali ya, kayaknya mungkin aktifnya mungkin nggak wow anak laki-laki. Mungkin aku juga nggak tahu karena anak aku juga usianya masih baru 5 bulanan. Jadi dan juga maaf, satu lagi aku tambah, kayaknya akan lebih tepat banget ini tuh dipakai hanya untuk satu anak aja jika di playmat, karena kalau didorong rame-rame kayaknya agak mudah kedorong ya. Tapi beda lagi kalau di kasur. Kembali aku bilang playmat dengan kasur itu berbeda ya, karena playmat itu kan tipis kan, dan kasur itu biasanya agak jauh lebih tebal dan jauh lebih aman. Jadi bijaknya adalah kalian bisa pertimbangkan dari semua hal itu, apakah ini worth it atau enggak untuk kalian beli, dan khususnya kalian bisa gunakan di playmat atau enggak ya. Sekian dari video aku teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, aku tunggu komentarnya juga, siapa tahu kalian juga punya saran kalian apa tentang bed trial dan yang lainnya. Silakan, aku siap baca satu persatu, dan juga aku tunggu like-nya juga ya. Jangan lupa jika kalian merasa ini tuh video membantu banget, kalian share juga ke teman-teman kalian ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.